Waktu overdosis, pertama yang gue alami adalah mulai lemes gitu. Tiba-tiba kayak ketarik ke belakang gitu. Jadi gue keluar dari tubuh gue gitu. Dukun tahu kita lagi mainin dia, takut kena tekbal kita. Jadi gitu ada rasa takut gitu Bu? Iya, rasa takut. Nah enak, nggak damai gitu. Saya paling sebel sama orang Kristen. Sampai saya mau dibunuh sama adik ketiga saya. Pernahkah sahabat bertanya-tanya, mengapa kita begitu gampang tergoda oleh kesenangan dunia yang fana, narkoba, gemerlapnya dunia malam, hingga ritual-ritual kegelapan yang seolah-olah menjadi magnet yang sulit untuk ditolak. Namun tahukah ternyata di belakangnya menunggu bahaya yang mengancam kehidupan kita? Apakah kita rela menukarkan kebahagiaan kekal dengan kesenangan yang fana? Sama seperti kisah yang berikut ini. Berkali-kali mengalami overdosis hingga sempat mati suri, bahkan merasa seperti di neraka. Dan bahkan selama 5 tahun merasakan paranoid di dalam hidupnya. Merasa ketakutan karena halusinasi yang dialaminya. Bagaimana dia bertahan di dalam hidupnya? Bagaimana dia melewati itu semuanya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Waktu overdosis, pertama yang gue alami adalah mulai lemes gitu. Tiba-tiba kayak ganti dunia itu, kayak TV diganti channelnya. Pindah gitu dari suasana yang biasa tiba-tiba serba kuning dulu. Badan gue kestrum dan strumnya itu numpuk di dada, terus ketarik ke belakang gitu. Jadi gue keluar dari tubuh gue gitu. Jadi ini tubuh dikeluarin, jadi kayak gitu. Jadi dikeluar, terus gue dibawa jadi sangat-sangat hitam. Kalau kita tutup mata kan masih ada cahaya, tapi ini udah memang hitam pekat memang. Dan di situ gue dengar ada suara-suara teriak, minta tolong, minta ampun. Gue berdoa di situ, Tuhan kasih kesempatan buat gue untuk hidup benar, agar tidak masuk neraka kan gitu. Kalau gue mati dalam posisi kayak gini, gue pasti masuk neraka gitu. Kayak nego sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, setidaknya walaupun mati tapi jangan di neraka. Gue melihat kehidupan gue yang lalu-lalu kayak gue nonton film gitu. Ketika gue berdoa terus dalam posisi gelap, mulai ada cahaya putih, titik putih, mulai mendekat, dan tiba-tiba gue balik lagi ke tubuh gue. Setelah bangun, dalam kondisi yang lemes, gue lihat teman-teman udah nangis semua. Abis dari overdosis itu, gue paranoid 5 tahun. Waktu gue ngomong sama teman-teman, tiba-tiba nggak ada suara gitu. Padahal kita lagi ngobrol, tiba-tiba nggak ada suara apapun, kayak ngening. Kadang cuma bunyinya gini, ngii, nggak ada suara. Tapi orang pada ngobrol semua. Sebaliknya, nggak ada orang, tapi banyak suara yang gue dengar. Selama 5 tahun gue paranoid, jadi ketakutan mati. Pertama gue ketakutan mati, terus kayak ada bisikan, mati kamu. Jadi kalau badan gue udah mulai dingin, rasanya udah gemetar, udah ketakutan. Jadi kayak hilang, keseimbangannya hilang. Jadi, di situ mulai ada suara-suara yang, mati kamu, neraka kamu. Nah. Jadi paranoid, nggak boleh dengar orang mati, nggak boleh dengar narkoba, nggak boleh dengar kata overdosis. Nah itu gue nggak bisa dengar tuh. Satu saat gue berdoa sama Tuhan buat gue jatuh cinta sama Engkau Tuhan. Karena gue berpikir kalau gue jatuh cinta sama Tuhan, gue akan melakukan apa yang Tuhan inginkan dan gue akan kuat menghadapi situasi gue ini. Sebelum gue jatuh cinta sama Tuhan membuat gue menikmati cintanya Tuhan. Diberi pemahaman tentang karya salib Kristus. Ternyata di salib itu ada pertukaran terjadi. Jadi semua dosa gue, semua kesalahan gue yang dulu, sekarang dan yang akan datang, itu sudah ditanggung di dalam tubuh Yesus. Jadi harusnya gue yang harus dibinasakan, gue harus yang menerima hukuman karena dosa, tetapi Yesus mengambil itu. Karena 2 Korintus 5 ayat 21 bilang, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak melakukan dosa, tapi dia menjadi berdosa. Bukan karena dia melakukan dosa, tetapi mengambil dosa kita. Sehingga kita dibenarkan. Nah di situ membuat gue kuat, ternyata gue begitu berharganya di mata Tuhan. Sampai dia yang Tuhan, firman menjadi manusia untuk tebus gue. Jadi gue melihat secara pribadinya.
ketika gue melihat cintanya Tuhan, sebegitunya Tuhan ke gue, ternyata disalib, dia sudah menyelamatkan gue, dia sudah memberikan gue kekudusan, kebenaran, bahkan dia memberikan kehidupan yang abadi. Nah disitulah gue jatuh cinta sama Tuhan, dan paranoid tetap ada selama 5 tahun, tapi gue udah bisa mengatasinya, udah nggak ketakutan dalam menghadapi paranoid. Puji Tuhannya gue dapet komunitas yang membawa kepada pengenalan akan Kristus. Jadi ya bertumbuhlah di situ. Jadi ada nasihat-nasihat. Selain gue baca firman, gue ada nasihat-nasihat dari pembimbing, mentor-mentor gue. Sehingga ya boleh dibilang iman gue bertumbuh di situ. Godaan ada. Godaan gue sempat digoda lagi, teman gue menawarkan gratis. Langsung benci sama namanya narkoba. Jadi gue percaya itu bukan kekuatan gue, tapi langsung gue dengar narkoba gue aja ke jijik. Sangat benci. Berbalik, dulu gue cinta banget sama narkoba. Bodoh amat sama keselamatan, bodoh amat sama keluarga, sama diri gue. Mau masuk penjara pun gue gak takut. Setelah kenal cintanya Tuhan, gue sangat benci narkoba. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kehidupan kesalahanmu, jangan menjauh dari Tuhan. Datang saja, dia yang beresin. Sahabat, kita diingatkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kisah yang barusan kita saksikan tadi menunjukkan betapa Tuhan tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendapatkan kita kembali kepadanya. Bahkan di saat-saat tergelap kita. Mungkin saat ini ada sahabat yang sedang terpuruk, merasa terikat dalam lingkaran dosa, ingin terlepas, tapi sepertinya gak ada harapan. Kami rindu untuk mendukung sahabat di dalam doa. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap untuk mendukung sahabat semua di dalam doa dan pergumulan sahabat. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang terjebak di dalam ilmu hitam dan kuasa gelap. Banyak hal mengerikan terjadi di dalam hidupnya yang bahkan mempengaruhi keluarganya. Penasaran bagaimana kisahnya? Ayo kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, seorang sahabat. So mari kita sambut sama-sama Ibu Vera Setiawan. Yes. Halo Ibu. Shalom. Iya. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, sehat ya, puji Tuhan. Yesus dahsyat. Amin. Iya. Ibu, boleh nggak sih sebelum kita ngobrol nih tentang pengalaman Ibu bersama Tuhan? Iya. Ibu, saya minta tolong untuk perkenalan dulu buat sahabat-sahabat Solusi. Siapa sih seorang Ibu Vera ini? Ya, saya sih asalnya orang berdosa. Iya, sama Ibu. Sangat berdosa. Jadi saya itu orang tua saya 40 tahun paranormal. Saya 20 tahun kebagian. Oke. Umur 12 tahun saya dapat indigo. Oke. Iya. Jadi setelah bapak atau orang tua dari papi dan mami Ibu menjalani kegiatan aktivitas okultisme tersebut. Ya. Bagaimana akhirnya Ibu Vera ini juga masuk ke dalamnya? Ya namanya anak kecil. Kalau 12 sekarang beda loh. Ya. Sama 12 zaman 65 tahun 65 itu bodoh banget gitu loh. Jadi banyak orang, ya lucu ya. Makan-makan, ntar malam apa-apa gitu ya. Kita ngikut lah serumah. Iya. Jadi pertama kali saya bisa lihat adalah saya lihat di awan-awan ada kebakaran. Oke. Segini nih besarnya. Itu kebakaran. Lalu di tengah-tengahnya ada rumah teman papi saya, Om Bengkun. Papi saya pemain sepak bola. Itu timnya, didatengin rumahnya. Kun, anak gue lihat itu loh. Gue sih nggak tahu ya benar apa enggak ya. Sini, gue kasih lo mantra, bla 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 bla, garam lah, apalah dilemparin gitu loh. Dengan mantra-mantranya. Iya. 3 hari kemudian, satu area besar kebakar semuanya. Yang tidak kebakar, satu rumah Om Bengkun. Oke. Bukankah papi saya menjadi wow, seperti Tuhan kecil di bumi? Iya. Rame lah kita kira-kira aja muridnya gitu. Oke. Di momen itulah muridnya semakin banyak. Yes. Dan bagaimana Ibu menanggapi waktu itu mungkin satu kemampuan untuk melihat
orang sekarang bilang indigo ya. Bagaimana ibu menanggapinya waktu itu? Apakah ibu juga jadi seseorang yang didatangi untuk bertanya sesuatu gitu? Enggak, Enggak ya bu? enggak rasa apa-apa. Saya biasa aja. Mhm. Juga nggak bangga, nggak aneh, nggak takut, enggak. Ya tapi lalu bagaimana akhirnya kemampuan indigo itu membuat ibu masuk semakin dalam di dunia okultisme? Setelah saya dipanggil selalu Vera gitu di dapur, mami tahu orang nggak mau, masih kecil kan. Oke, iya. Gitu. Tapi dipanggil sama papi, duduk sini, lihat nih. Jadi Ada orang gitu. saya pelihatnya papi saya. Oke, iya. Gitu. Jadi apa yang dilihat tuh bener gitu loh. Jadi makin jadi. Oke. Dan yang paling jauh saya lihat adalah Jakarta Amerika 5 detik. Lihat begini sekarang. 1, 2, 3. Yuk lagi mikir apa nih? 4, 5 detik. Saya udah tahu gitu. Oh, I see. Bener-bener tuh apa ya? Terlalu spektakuler gitu loh. Lalu ada adik saya yang kedua, saya Vera, dia Flora. Dia seneng anjing-anjing. Saya juga Doberman ya. Iya. Dia juga dia adu gitu loh. Anjing-anjing kecil dia jualin nanti gitu loh. Lalu, sis gimana nih sis? Masa anjingnya anaknya 1 kata dokter. Keluar airan, keluar darah seperti manusia, keguguran gitu. Liatin dong. Ya bawa kemari sini. Selentangin anjingnya, selentangin. Gitu saya lihat. Segini aja, sudah. Nggak pakai apa dulu, enggak. Enggak 1, 3. 2 abu-abu, 1 hitam. Yang bener lu katanya. Ya mana tahu saya bilang gitu. Lihat aja nanti. X-ray. Oke. Di sana sama dokter hewan. Yang keluar apa? 2 abu-abu, 1 hitam. Bukankah menjadi heboh? Iya. Untung nggak ada TikTok. Dulu belum ada. Kalau nggak saya nggak jadi pendeta kali. Begitu. Ada perubahan apa dalam ibu dan keluarga ketika dalam okultisme itu? Saya nggak tahu yang lain. Saya sama papi ya. Berdua kalau udah selesai pulang jam 2 semua pada pulang semuanya. Kayaknya takut ya. Takut. Karena dukun tahu kita lagi mainin dia. Gitu loh. Oke. Itu alam roh. Dukun tahu. Gitu loh. Takut kena tekbal kita. Jadi gitu ada loh. rasa takut gitu Bu ya? Iya rasa takut. Nggak enak, nggak damai gitu. Oke. Nah ini dia awal pertobatan saya. Oke. Saya paling sebel sama orang Kristen. Tiba-tiba saya mesti antar ke Kemayoran di airport. Orang tua saya, suami saya mesti berangkat dari kantor, balik pulang. Setelah lagi ketemu yang di Siminway di kota tuh. Radio apa namanya tuh. Ya udah, saya dengerin. Itu yang rasanya damai itu. Damai, enak. Tentrem, enak. Susah dibilangin lah. Karena dapat lotre gitu. Enggak tahu. Pokoknya aduh enak sekali gitu. Oke. Mulai dari situ saya 4 tahun tanpa ada orang tahu. Jadi saya ambil radio kecil, pindah kamar lain, saya dengerin aja. Oke. Saya bertobat. Wow. Sampai saya mau dibunuh Oleh? sama adik ketiga saya. Oh, karena bertobat itu ya? Yes. Suami liatin, wah semuanya keluarga mencaci saya. Wah saya udah kayak ada cincang-cincang dah pokoknya dah. Jadi apa? Suami usir saya. Itu ada ceritanya tuh, panjangan ntar ya. Gak apa-apa Bu. Usir saya, lalu mau ceraikan saya. Lalu saya tidak diaku anak semua orang tua. Oke. Adik-adik semua. Murid-murid saya keluar dari kebatinan. Lalu yang terakhir adalah
adik saya yang ketiga mau bunuh saya. Oke. Orang tanya dari mana mau tahu? Kok tahu mau dibunuh? Istrinya yang bilang, ayo Betty ya, mumpung masih hidup kita nih. Dari Ibu Betty, istrinya Pak Niko. Cik, ntar pulang jangan lewat situ ya, lewat sini ya. Tuh preman-preman nama dia tuh wah katanya gitu. Oke. Jadi saya mau tahu dibunuh karena istrinya Pak Niko, Ibu Betty namanya. Siapa lu? Oke. Semua cuma mau. Tapi enggak semuanya. Karena apa? Perlindungan Tuhan. Karena nama Yesus, Yesus dahsyat. Amin. Lalu bagaimana pada akhirnya keluarga ibu itu yang tadi mau mungkin tidak menganggap ibu anak, bahkan mau membunuh ibu. Bagaimana akhirnya mereka melihat perubahan dalam hidup ibu? Enggak, dia enggak lihat. Tetap benci aja. Oke. Karena orang tua saya meninggal, papi. Jangan sekali-kali kamu beritakan firman bukan beritakan yang ngomong firman lo ya. Sama adik-adik keluarga semua. Tidak boleh. Ayo di depan peti matinya tuh. Sumpah katanya gitu. Jadi saya nggak pernah ngomong sama keluarga saya. Firman. Tapi sekarang tahun 2024. Yang anak saya pendeta. Ya kan. Lalu anak adik saya WL. Satu singer, satu pendoa. Satu lagi guru drum di Pak Niko Otoro Harjo. Yang lain-lain juga semua begitu. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Amin. Yesus dahsyat. Amin. Iya, Amin. Iya. Oke. Lalu setelah ibu bertobat, nanti kita akan ke keluarga ibu ya, yang tadi pertobatan keluarga ibu juga. Setelah ibu bertobat, apa yang berubah di dalam hidup ibu? Damai aja. Saya tidak pernah marah, saya tidak pernah lawan semua keluarga besar saya. Sampai ada satu, encim-encim tanya ibu-ibu dah, grup zaman dulu ya. Kok cepet ya? Mantu saya 20 tahun tuh enggak tobat-tobat katanya gitu. Ntar ada orang lain lagi. Mertuaku, keras kepala batu, katanya susah katanya gitu loh. Saya tanya dong suami saya, kenapa yuk? Nggak ini kok nggak dikasih firman? Bertobat saya bilang. Dibaptis oleh pendeta Awadatu. Ya, I lihat yuk berubah katanya. Jadi luwes, nggak ngelawan. Diapain diem gitu loh. Oke. Sampai hari ini. Oke. Dibully-bully orang, diam juga. Oke, baik. Jadi proses pertobatan ibu awalnya adalah kalau saya balik lagi ke belakang, mendengarkan radio. Yes. Dan setiap hari ibu jadi mendengarkan itu. Ada firman tuh di situ. Iya, oke. Ulangan 18 ayat 10 sampai 14. Coba yang lain mau dengar lagi. Ulangan 18 ayat 10 sampai 14 itu. Ulangan 18 10 sampai 14. Oke. Saya bacakan ya Bu ya. Ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. 14 langsung loncat. Oke, 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Kamu tidak diizinkan oleh Tuhan. Orang kan bilang, nggak apa-apa ya Bu ya, boleh ya. Itu bahasa aja 14. Engkau tidak diizinkan nama Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, udah. Oke. Itu. Saya nangis. Lalu pada akhirnya setelah ibu bertobat menjadi Kristen,
di tahun ke berapa atau di bulan ke berapa atau di hari ke berapa bahkan ibu bisa lepas dari itu semua? Dari segala okultisme yang ibu dulu jalani? Langsung Pak. Langsung ya? Lalu dengan kemampuan indigo ibu yang dulu apakah itu juga hilang sebegitu? So pasti. Lalu semakin bertumbuhnya kehidupan iman ibu di dalam Tuhan. Bagaimana ibu memandang Juru Selamat kita Tuhan kita Yesus Kristus? Dahsyat kan, dari tadi dahsyat. Apa yang paling ibu kagumi dari pribadinya? Nyawanya dikasih kita. Kamu berani nggak anak kamu kasih cuma satu-satunya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Suami kamu kasih dah. Nggak mungkin. Istri kamu kasih, digantung. Nggak mungkin. Tapi rencana Bapak yang di surga yang luar biasa terjadi. Sehingga kita dibenarkan. Amin. Amin. Diampunin dosa kita. Amin. Terakhir, Yes. sebagai penutup, Yes. ada nggak pesan-pesan bagi sahabat solusi yang hari ini mungkin masih terikat dengan okultisme? Matius 6, 31, 33 samalah itu kita punya ayat Mas ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan. Kebenaran itu adalah firman Allah. Kalau sudah ada firman Allah, you jadi benar, mau apapun Tuhan kasih. Amin. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Buat sahabat solusi yang hari ini sedang terikat dengan praktek-praktek okultisme dan kuasa gelap dan rasanya ingin lepas dari itu semua, kami rindu untuk menyupport, mendukung sahabat di dalam doa. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Jangan ragu untuk menghubungi karena satu langkah kecil akan mengubah hidup sahabat selama-lamanya. Kami tunggu ya. Ibu Vera, terima kasih atas sharingnya. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Shalom, nama saya adalah Santi. Saya awalnya mengenal CBN dari program Solusi. Nama saya Yuri, menjadi mitra CBN itu setelah dari tayangan-tayangan itu anak saya melihat Superbook. Ya, Superbook Indonesia. Nama saya Caleb Habonaran Napitupulu. Tahun 98 itu saya mengikuti Solusi. Program CBN ini menurut saya sangat bagus dan dari anak-anak sampai dewasa pun bisa mendapatkan manfaat. Saya mengalami di tahun 4 tahun yang lalu, toko saya mengalami sebuah kendala, yaitu adanya penggelapan barang oleh 12 orang karyawan yang bersekongkol menggelapkan barang. Di situ saya mengalami kerugian yang cukup besar. Tetapi bagi saya menabur itu adalah komitmen. Karena saya percaya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur pasti kita tuai, apapun bentuk taburan kita. Dan saya berkomitmen untuk terus menabur meskipun saat itu saya mengalami kendala keuangan dan saya juga sampai menggadaikan ruko, menggadaikan mobil. Tetapi saya tetap berusaha untuk menabur. Puji Tuhan, saya dan suami bisa melewati semua itu dengan baik dan kami juga dipulihkan secara mental, kami bisa mengampuni dan bisa let go, bisa memaafkan semua kejadian itu dan sampai hari ini saya merasa Tuhan juga membantu kami melewati COVID dengan baik dan kami sampai hari ini tetap bisa eksis, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selama saya jadi mitra, saya sangat terkesan dengan tim CBN ataupun OB, bagaimana mereka begitu perhatian. Kita merasakan bahwa ada sahabat yang memang memperhatikan kita. Tim CBN menurut saya luar biasa. Kami didukung baik secara kiriman WhatsApp atau telepon. Buat kami itu merupakan kekuatan buat kami ya, untuk kami bisa lebih lagi mantap lagi, lebih berkomitmen lagi. Saya sangat percaya bahwa
dana ataupun apapun yang bisa saya taburkan kepada CBN ataupun OB itu sudah sangat tepat. Itu wadah yang tepat yang memang Tuhan sediakan bagi kami untuk bisa menabur di situ, untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bagi saya menabur CBN adalah tempat yang tepat dan untuk menggenapi amanat agung dan juga menjangkau sampai yang tempat-tempat terkecil dan bagian-bagian orang-orang yang sepertinya terlupakan. Saya melihat CBN ini transparan. Saya beberapa kali dikirim terkait pelayanannya, kemudian nota keuangan. Saya pikir saya sudah tidak ragu lagi. Terima kasih untuk setiap mitra yang setia melakukan pelayanan bersama kami. Berkat dukungan Anda, kami terus bergerak untuk melaksanakan amanat agung. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya di dalam nama Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Ini adalah sebuah identitas yang dicapai bukan dengan usaha kita, namun murni karena anugerah dan kasih Allah yang dicurahkan lewat Yesus Kristus. Ketika dunia menentukan nilai kita dari status kita, prestasi kita, latar belakang kita, kita harusnya sekarang menyadari bahwa nilai hidup kita ada di dalam kebenaran bahwa kita adalah anak-anak dari Allah pencipta langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini bahwa kami bisa memanggil Engkau dengan sebutan Bapa. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang memegang dunia ini, tapi kami bisa memanggil Engkau dengan sebutan Bapa. Kami sungguh bersyukur itu semua karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan ketika kami percaya kepada Yesus Kristus, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan supaya terus memegang identitas baru kami ini Tuhan. Terus mengingatkan kami akan identitas baru ini. Sehingga ketika dunia mencoba memberikan kami nilai berdasarkan prestasi dan apa yang kami perbuat, kami tahu identitas kami adalah anak-anak Allah berdasarkan apa yang Kristus sudah perbuat di atas kayu salib bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika hari ini sahabat sedang terjebak di dalam okultisme, kuasa gelap dan ilmu hitam dan rindu dibebaskan, kami sangat rindu untuk mendukung sahabat di dalam doa. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan kisah kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi, kami tunggu ya. Kalau kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu kabar baik tentang Yesus Kristus diberitakan lebih luas lagi, kamu bisa mendukung acara ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.